wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min batnin la yashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Halaman 40, tatimmatun fi isyraqatis sifati. Ini adalah penyempurna pada menjelaskan pancaran segala sifat-sifat Allah. Qala Syekh Hasan Ayyub rahimahullahu allamul ghuyub. Berkata Syekh Hasan Ayyub, moga-moga merahmati akan beliau oleh Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Inna sifatillahi ta'ala laha fi nafsil mu'mini isyraqatun ruhiyatun yahissu biha man sofa bil imani qalbuh wa taladzadza bil ma'rifati bi rabbihi syu'uruh. Sesungguhnya sifat-sifat Allah Ta'ala itu baginya pada jiwa seorang mukmin, yaitu ada pancaran yang bangsa ruhani yang berasa dengan pancaran ruhani itu oleh orang yang jernih dengan keimanan oleh hatinya, wa taladzada dan berlezat-lezat dengan ma'rifat dengan Tuhannya oleh perasaannya. Wa hadzal nuru la yata'atta minal ilmi wahdah. Adapun ini cahaya, yaitu tidak datang oleh cahaya ini dari pengetahuan semata. Bal minal ma'rifati haqqal ma'rifah, bahkan daripada mengenal dengan sebenar-benarnya mengenal Allah. Hatta yaj'alal insanu al-ilma bisifatihi ta'ala nuran yaghmurul qalba wa sa'adatan taghmuru hayatal mu'min, sehingga menjadikan oleh manusia akan pengetahuan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala akan cahaya yang menutupi akan hatinya, dan kebahagiaan yang melimpah pada kehidupan orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Saudara-saudara sekalian, kajian daripada sifat-sifat Allah ini yang jumlahnya 41 sifat, baik sifat wajib Allah 20 maupun sifat mustahil Allah 20 maupun sifat jaiz Allah 1. Dari sifat wajib Allah yang 20 itu, setiap sifatnya selalu ada pancaran cahaya. Satu-satunya ilmu yang antara teori dan praktek berbeda adalah ilmu tauhid.
Bila dalam ilmu fiqih rukun solat ada sujud, berarti solat kudu sujud, tanpa sujud solat tidak sah. Tapi lain dengan ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid, teorinya kita harus menanamkan di dalam hati sanubari kita keyakinan bahwa Allah bersifat wujud, qidam, baqa dan seterusnya, dan itu harus tertanam di dalam hati sanubari muslim. Jadi bukan sekedar asma Allah yang punya sir dan punya cahaya, justru sifat-sifat Allah ini memiliki pancaran cahaya besar dalam kehidupan orang yang meyakininya. Oleh karena itu, tidak boleh sebatas kita mengenal wujud, qidam, baqa, wujud, qidam, baqa, hayang udud teu boga rokok, minta. Bukan itu. Kalau itu faedahnya tak banyak. Tapi yang harus banyak adalah bagaimana mengimplementasikan sifat dalam kehidupan nyata seorang manusia. Sebab sifat Allah ini ada pancaran cahayanya. Dan malam hari ini dan beberapa pertemuan ke depan, kita mau membedah itu setelah kita membedah sifat-sifat Allah. Seorang ulama besar Mekah, Syekh Hasan Ayyub rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya sifat-sifat Allah yang kita pelajari ini, dari wujud, qidam, baqa sampai kaunuhu mutakalliman, ini sifat dalam jiwa orang yang beriman ada pancaran cahaya ruhani yang bisa dirasakan oleh orang yang kolbunya bening dengan keimanannya, yang bisa dirasakan oleh orang yang merasa lezat belajar mengenal Tuhannya. Oleh karena itu, tidak mungkin kita sebagai makhluk paling mulianya makhluk dari seluruh makhluk Allah. Makhluk Allah ini banyak, saudara. Macam-macam, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada ikan, ada burung, macam-macam. Yang paling tingginya dari seluruh makhluk Allah itu adalah yang punya nyawa. Dan itu kita punya nyawa lebih tinggi daripada pohon-pohonan, batu-batuan. Di samping punya nyawa, punya akal, maka kita lebih tinggi dari seluruh makhluk hidup ini nih. Walaqad karramna bani Adam, demi sungguh kami muliakan anak cucu Adam, dikasih roh, dikasih akal. Maka akal kita ini yang Allah beri kepada kita, jangan dihabiskan buat mikirin corona, jangan. Akal kita ini jangan digunakan hanya untuk nyari makan, rugi. Tapi akal kita ini harus digunakan
untuk mengenal yang memberi nyawa kita, yang memberi akal kita, yang memberi makan kepada kita. Mengenal Allah. Iman bagus, imun bagus. Iman menurun, imun menurun. Itu begitu. Maka sifat-sifat Allah ini dari wujud qidam baqa itu ada cahayanya semua. Jadi cahaya. Dan cahaya ini dari mana? Cahaya ini bukan sekedar tahu wujud. Sifat pertama artinya ada, mustahil adam artinya tidak ada. Dalilnya bumi langit. Qidam artinya sedia, lawanannya hudus bahru, dalilnya bumi langit. Bukan itu saja, bukan. Cahaya itu bukan datang dari sekedar tahu wujud qidam baqa, tapi dari mengenal Allah. Tahu Jakarta belum tentu mengenal Jakarta. Mau ke danau aja nyasar-nyasar. Tahu doang, belum kenal. Maka yang disuruh kita mengenal Allah, bukan tahu Allah. Kalau tahu, ya sebatas tahu. Kalau kenal, pengen mengakrabkan diri dengan yang punya sifat wujud, qidam baqa dan seterusnya. Kita harus makrifat, harus mengenal Allah dengan hakikatul makrifat, dengan mengenal yang sebenar-benarnya. Bila kita kenal, maka pengetahuan yang ada di otak akan berubah menjadi cahaya yang mengisi ruang kalbu, yang memancar pada tubuh, sehingga hidupnya penuh dengan ketenangan. Bila kita mengenal Allah dengan hakul ma'rifah, bakal memunculkan pada diri kita kebahagiaan dalam hidup kita. Rasanya rugi kalau kita hidup harus diisi dengan keluhan. Sebab apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa, segala-galanya. Dia punya kuasa. Apalah kita makhluk yang tak punya daya, tak punya upaya. Kayak corona dikirim oleh Tuhan untuk menjelaskan segala yang di jagat raya kudu tunduk sama Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kaya, yang duitnya banyak mau keluar dia bingung. Bingung. Rumahnya 700 meter menuju masjid. Sampai gerbang masjid lupa. Ya Allah, masker ketinggalan. Balik lagi. Ngambil apa? Ngambil apa? Masker. Wa man dakhalahu kana aminah. Kata Allah, siapa masuk dia ke masjid selamat. Kata Allah dalam surat Ali Imran. Lupa. Ini iman yang mendidik kita. Jadi bukan sekedar tahu pada wujud qidam baqa,
tapi harus mengenal tauhid. Orang kurang mau belajar tauhid, dikata takut menyimpang, justru makin tidak belajar tauhid, makin kita menyimpang dalam kehidupan kita. Allah kuasa nurunin bahla, Allah kuasa juga ngangkat bahla. Kalau begitu kita tak kuasa, kalau kita tak kuasa nyandar ama yang kuasa. Jadi biar ndak bingung dalam hidup ini. Kita sadar sesadar-sadarnya dulu kita tidak ada. Karena Tuhan kita bersifat wujud adalah kita akhirnya. Diadakan oleh yang punya wujud kidam. Kita sadar bahwa wujud kita ini adalah wujudnya wujud aridi, bukan wujud hakiki. Adanya diadakan, maka karena adanya diadakan bakal bisa jadi dihilangkan oleh yang punya sifat bako. Bakalan mati kita ini enggak lama, dan udah dijelaskan oleh Nabi. Dari umur 4 bulan orang di rahim ibunya udah dicatat ajalnya sekian, rizkinya sekian, nantinya begini begitu, semuanya ada catatan itu, ndak bergeser. Kalau belum mati, biar wabah kayak apa banyaknya, enggak mati. Uang catatannya belum dari 4 bulan, jadi tenang hidupnya. Tidak gusar. Ada Allah, balik kamu Allah. Ya Allah, iya saya mau hamba yang lemah, tidak bisa apa-apa. Engkau yang kuasa. Begitulah terus dia di dalam dirinya. Karena sadar dia makhluk yang punya Tuhan. Bila mobil dinas diberikan kepada camat, maka yakini oleh si camat bensinnya dipikirkan oleh kantornya. Bila kita diwujudkan di jagat raya, rezekinya dipikirin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari rezeki seakan-akan Allah tak bagi rezeki. Menjemput rezeki, emang rezeki udah dibagi, jemputnya yang belum. Oleh karena itu saudara, cahaya keimanan ini harus muncul di dalam kehidupan seorang mukmin. Jangan hidupnya untuk makan, itu rugi. Kalau dia akal digunakan untuk nyari makan, rugi besar. Seakan sia-sia Tuhan kasih akal sama kita. Sebab ayam saja enggak ada akalnya, masih makan. Anaknya banyak, 8, mana lakinya si boy kagak ngopenin. Anak masih kecil-kecil, malah si boy nyari babon lain, kagak diopenin. Akal nggak punya, kontrakan nggak ada, kios nggak punya, ijazah nggak ada, tapi hidup. Dia yakin dia adanya karena ada Tuhan yang bersifat wujud kidam bako. Mesti dia bisa gedein anak-anaknya. Ayam yang gak ada akal bisa buat nyari makan. Kalau cuman buat nyari makan akal kita, rugi sekali. Kucing mancing gak bisa, tinggal di dekat danau tapi nggak berani sama air. Itu kucing nggak bingung, masih makan. Sebab Tuhannya maha kuasa. Bila kita punya akal,
hanya sebatas digunakan untuk mencari makan doang, rugi. Inilah faedah dan pentingnya kita ngaji tauhid. Bagaimana bayi yang kecil baru lahir, dia cebok pup nggak bisa, suruh kerja jalan nggak bisa, tapi dia yakin ada Tuhan yang kasih makan dia. Maka ibunya dikirim oleh Tuhan paham, ini mepup nya nih, ini lapar nih, dikirim oleh Tuhan. Itu bayi tenang, ampe bocah umur 5 tahun mau ngadepin Idul Fitri, udah likuran, enggak gusar, belum punya baju, tenang. Kenapa? Yakin. Tapi ketika tumbuh gede, banyak yang dilihat oleh akalnya akhirnya lupa sama Tuhannya. Ilmu tauhid menyadarkan kepadanya supaya memunculkan cahaya keimanan, supaya tenang dalam hidupnya. Tenang. Allah kuasa nularin, kuasa tidak nularin. Ada kasus di daerah Jakarta Barat, seorang medis kena positif corona, masih hidup. Habis itu dia pengantin baru positif, ya lakinya pengen juga, buat apa udah nikah nganggur mah. Begitu, emang gunanya buat kencing doang? Karena ada guna lain, katanya begitu. Dia tidur sama lakinya, ketika positif dicek lakinya negatif, sampai 4 kali negatif. Dia bingung, jangan-jangan rusak alatnya. Kagak nular, kagak. Itu yang nempel sebadan, apalagi yang badannya lain. Begitu. Udah pakai masker, enggak. Ada face tuh, enggak pakai masker, masuk dari bawah. Dari bawah ini nih masuk. Enggak begitu, enggak. Hidup. Jangan mau. Iman, tauhid kita harus mantap. Biar kita enggak stres ngadepin hidup. Biar kita tenang. Allah kuasa membuat orang banyak duit jadi nggak punya duit, bisa. Yang tadinya sehat jadi sakit, bisa. Yang tadinya kosong wisma atlet pegel manajernya, ini bagaimana ngebalikin duitnya, perawatan segala macam, kasih juga sama Allah. Bayar nggak kira-kira? Bayar nggak itu? Lah kan dibayar pakai dana negara. Jadi begitu saudara, kita orang nih kudu mantep sama Allah, mantep. Kalau kita ini bisa tingkat keimanan kepada Allah kayak bocah, udah tinggi banget hidupnya. Bocah itu ndak pernah pusing. Ndak ada anak kecil pusing tuh, nggak ada. Kenapa? Yakin ada yang ngopenin. Kita nih kurang yakin ama Allah ngopenin kita. Padahal lahir nggak bawa apa-apa, duit nggak ada, baju nggak ada, tapi sekarang baju kita banyak. Bahkan ada yang posting iklan baju, beli lagi. Coba itu, rugi kita. Orang yang yakin Tuhannya kuasa, munculin saya ini hamba tak kuasa, yang kuasa Tuhan saya.
maka bergantung ama yang kuasa. Bila yakin Tuhannya kaya raya, ngapa saya harus takut miskin? Emang watak dasar kita butuh sama Tuhan. Kita bergantung sama Allah. Kalau bergantung sama Allah, ya Rabbana. Ada orang dulu hobi baca sholawat, tidak berhenti-berhenti dia baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ngerti, emang Nabi nggak butuh sama sholawat kita. Allah juga udah bersolawat sama dia. Allah lebih tahu tentang siapa ketinggian Nabi. Lah kita secuil tahu Nabi. Tapi baca sholawat, dia sadar bahwa itu mendoakan dirinya, bukan mendoakan Nabi. Sebab kalau nyenter kaca yang terang kita, bukan kaca yang cahayanya banyak kita, maka orang ini pegel, duitnya banyak banget, capek, duitnya banyak banget. Sampai dia ngadu sama gurunya, guru saya udah capek ini, pegel, duit saya banyak, saya pengen ndak punya duit guru. Biar bagaimana ini? Saya udah sedekahin makin banyak, saya sedekah makin banyak. Kata gurunya, kalau pengen ente nggak punya duit lagi gampang. Gimana guru? Itu raja sholat di shop awal, maka ente baris Jumatnya sholatnya di samping raja, samping raja. Nanti abis salam toyor aja pala raja, kan nanti ente masuk penjara. Kalau udah di penjara kan susah, malah pelanggaran berat raja yang ditoyor. Dia bilang sama Syekhul Mursyid, baik guru, saya akan laksanakan. Maka dia sholat di shop awal tidak biasanya, di samping sejadah raja. Maka abis salam sholat itu raja palanya didorong sama dia sampai mahkotanya jatuh mahkotanya. Sama para pengawal raja mau ditangkap dia. Kata raja, jangan bagaimana itu sampai mahkota jatuh. Enggak lihat itu di mahkota ada kalajengking. Coba kalau kagak ditonjok sama dia, saya bisa mati digigit kalajengking. Bapak, separuh kekayaan saya buat bapak, makin kaya. Emang begitu saudara, begitu kalau rezeki nggak ketukar, sampai kayak begitu. Itu raja girang, ditoyor. Kalau enggak kata dia mati kalau jengking gede banget di atas. Dia punya mahkota. Emang susah lawan sholawat. Buat memunculkan kita biar ma'rifat kepada Allah. Ini sifat-sifat Allah nih. Tuhan kita sempurna, kita banyak kekurangan. Biar sempurna deketi Allah. Cuman kita nggak mau deketi Allah, nggak mau. Lawang Jumat aja rumahnya nempel sama masjid, satu rumah doang dengan masjid, nggak ke masjid. Corona alasannya. Sampai sekarang dari Sa'ban enggak ke masjid. Padahal satu rumah doang dengan masjid. Satu rumah. Alasannya corona.
Tapi kalau udah Minggu selalu ke Parung mancing. Lah kan jauh ya. Enggak ingat corona enggak. Ini repot kayak begini. Ada enggak yang model begitu tuh? Yang mana orangnya? Belum datang. Coba itu saudara, rusak pola pikirnya, mindsetnya. Lah kan dekat dia serumah doang, selangnya. Enggak, koron. Jadi tauhid, kita makhluk lemah, yang kuat Allah. Kita makhluk susah, yang kaya raya Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, Anda butuh sama Allah. Allah itu kaya raya. Tapi kelakuan kita kayak orang kaya. Kalau malam ngorok mulu. Ngorok. Sedang orang kalau sampai tidur, tidurnya ngorok. Itu namanya nyenyak apa kagak? Banget yang kayak begitu. Orang susah, orang seneng. Orang seneng, orang susah mah tidak bisa tidur. Ada anak muda diputusin oleh ceweknya karena dia diputusin oleh tempat kerjanya. Jadi kata ceweknya, nanti punya apa? Putus saja. Malam dia melek. Kenapa nggak bisa tidur? Saya lagi susah. Berarti orang susah nggak bisa tidur. Kalau kita bisa tidur nggak? Ya Allah, boro malam di majelis guru baru bismillah 5 uap matanya. Coba itu nambah, ngantuk kita. Berarti saking senangnya. Kalau kita susah malamnya melek. Malam tuh minta diorak-orak, diorak-orak arsy-Nya Allah. Siang tinggal mengutin, buka aja kiosnya, ntar ada yang datang. Siapa itu yang datengin pembeli itu? Ya Allah, bukan kecerdasan otak kita. Kita enggak cerdas. Allah, maka apa saja Allah, hatinya diisi Allah. Kalau hati ini satu manusia, tidak ada dua. Dalam surat Ahzab itu Allah jelaskan, ma ja'alallahu fi rajulin min qalbaini fi jawfi. Tidaklah Allah jadikan orang dua hati dalam diri orang. Satu orang tuh satu pikiran. Maknanya kalau hatinya mikirin corona mulu, baca WA corona, nonton TV corona, hatinya nggak ada Allah, nggak ada. Yang ada corona terus. Jadi yang enak mikirin Allah. Kayak budaknya raja dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid. Dinasti Abbasiyah ke-6, rajanya namanya Harun ar-Rasyid. Ini raja demen banget sama dia punya budak hitam legam, tapi demen banget sama dia. Sama yang putih bersih mulus kurang. Sampai dikata raja kita, kata para menterinya, udah gila. Demen sama budak yang hitam, selir yang hitam ini didemenin dibanding selirnya raja yang putih-putih mulus. Kedengaran oleh Raja Harun ar-Rasyid ada berita begitu viral beritanya. Diundang para menteri untuk datang ke istana raja. Duduk di tribun. Ini apa namanya, catwalk, tempat peragaan itu. Tempat peragaan.
maka kemudian setiap selir dikasih mangkok mutiara, mahal mangkok mutiara. Datang selir satu, kasih ini mangkok mutiara. Kata raja, banting. Kata si orang ini bilang, mahal raja, miliaran ini, buat saya aja, jangan dibanting. Oh ya udah, kalau kamu mau silakan. Singkatnya biar nggak saya panjang cerita, dari puluhan selir tinggal yang hitam legam. Lewat raja dikasih mangkok permata ini. Diserahkan kepadanya, lalu kemudian kata Raja Harun ar-Rasyid, banting. Dia enggak pakai sayang, banting, wah, pecah mutiara. Sama para menteri yang di tribun ditertawakan, bego, mahal dibanting. Yang lain enggak, buat dia. Maka kemudian kata raja bertanya, kenapa kamu banting ini mangkok mutiara ini? Harganya mahal enggak? Ya mahal, miliaran. Barang berharga, berharga. Tapi kenapa kau banting? Kata si selir yang hitam ini, buat saya lebih berhargaan titah raja dibanding mangkok mutiara ini. Perintah raja adalah yang luar biasa di mata saya dibanding apalah artinya mangkok. Kata raja, ini dia yang saya demenin. Kenapa saya demen dia? Luar biasa adabnya. Keluar dari situ, ditanya sama menteri. Menteri-menterinya nanya, Mas, apa titah raja lebih tinggi dari mangkok? Itu mahal. Kalau saya mematuhi raja, raja demen nama saya. Kalau raja udah demen nama saya, bukan mangkok doang, istananya bisa dikasih buat saya. Mangkok kecil. Maka bila kita hati penuh dengan Allah, jangankan corona, korina, koruna, merana, kagak ngaruh. Bila Allah ada di dalam hati seorang hambanya, karena dia kuasa untuk tidak menularkan, kuasa memberi rezeki, kuasa memberi kesehatan, kuasa mematikan, Allah. Maka harus ditanamkan wujud kidambako bukan pada otak, tapi pada hati dan diimplementasikan pada tubuh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, toh bingung-bingung ini corona ndak jelas, udah 8 bulan sampai ini malam masih hidup juga. Masih hidup nggak? Masih makan nggak? Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk kelapa muda belum? Belum. Siomay? Belum. Bakso mintung? Belum. Bakso Joko? Belum. Pisahat? Lah itu sebuah orang susah. Kenapa kita harus ngeluh melulu? Ngeluh itu menggunakan pikiran. Pikiran itu nikmat dari Allah. Jangan sampai nikmat Allah digunakan buat jelek-jelekin Allah. Bahaya. Tambah mumet. Rambut kita gondrong, jangan musuhan sama tukang cukur. Makin ribet dan acak-acakan. Hidup kita banyak masalah, jangan jauh-jauh dengan Allah yang bisa mencukur problem kita. Makin jauh dengan Allah, makin acak-acakan hidup kita. Maka tauhid kuat, kata Imam Ibnu Sina, bapak kesehatan Avesina, menyatakan iman kuat, imun meningkat.
Oleh karena itu dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, yang pertama kali ditanamkan, kuatkan keimanan kepada Allah, bahwa kita hamba tak berdaya apa-apa. Baru nanti bakal meningkat. Bila kita udah iman menurun, panik yang muncul, 75% imun menurun, tambah kacau hidup kita. Keimanan ini yang harus dijaga, sehingga seorang yang sudah belajar tauhid, program hidupnya minallah, billah, ilallah. Dia sadar dia datang dari Tuhan, dia bakal kembali kepada Tuhan, dan hidup selalu di bawah bimbingan Tuhan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala semuanya kecil, tidak ada yang besar. Persoalan kecil kalau sudah menghadapi Allahu Akbar, kecil semua. Allahu Akbar, Allah yang besar. Corona kecil, dunia kecil, semuanya kecil. Kita harus optimis. Tidak ada yang namanya gembok yang nggak ada kuncinya. Ada toko Cina jualan gembok nggak sama kuncinya, mau beli nggak kira-kira? Kenapa? Bila Allah menurunkan musibah, bahla, ada obatnya. Ada obatnya. Semuanya ada. Bahla dalam kehidupan semuanya ada. Zaman susah obatnya sabar, zaman senang obatnya syukur. Sabar syukur obat buat kita dalam menghadapi kehidupan. Kalau kita ada Allah, lalu kita dikata positif corona, alhamdulillah. Dia wirid banyak, nggak ada yang ganggu. Lah bila kita tidak ada Allah, dituduh positif corona, isolasi, tambah puyang, buka WA corona, nonton TV corona, yang mati hari ini sekian, tambah dia mumet, besok mati gua, besok mati. Ibadah mau enggak, cuman itu doang, karena Allah tak ada dalam jiwanya, dan itu kerugian. Maka orang yang memahami sifat 20 hidupnya minallah, billah, ilallah. Aku datang dari Tuhan. Billah, sehari-hari selalu mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Oksigen gratis. Yang keluar dari hidung ini membuang virus. Yang tebal-tebal virus dari luar ditutup oleh bulu hidung. Bulu hidung ini menangkal virus dari luar. Bulu hidung. Maka yang di dalam bakteri-bakteri ada yang lewat kencing, lewat lewat keringat, termasuk lewat napas. Maka napas ini membuang virus dari dalam, jangan sampai masuk lagi. Bila orang sakit disuruh pakai masker, maksudnya agar supaya virus dia yang dikeluarkan jangan menular kepada orang lain. Bila kita yang sehat pakai masker, maka virus yang masuk daripada keluar dari hidung balik lagi. Dan ini yang jadi puyang dalam hidup kita. Puyang kita. Puyang. Kita dilarang pakai masker sekuba. Emang setuju saya juga. Coba kuba muflihun gede begitu. Suruh pakai masker sekuba. Ampun saya. Begitu, ya Allah, sepengimaman aja gede banget, apalagi sekuba, kan begitu. Tapi saudara, ini penting, tauhid penting, biar kita jangan panik. Jangan panik. Ada orang men-share di WA, yang mati hari ini sekian, mati sekian. Jangan yang mati doang, yang sembuh tuh di-share. Buat apa? Kurang faedah. Jadi bingung.
Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak sama dengan kita. Ya Rabbana, kalau Tuhan sama dengan kita, udah mampus dah kita. Mampus kita. Beneran. Ada orang waktu susahnya main ke rumah kita. Waktu susah main ke rumah kita, ngeteh, ngopi, makan, ngerokok lah, apa begitu, lagi susah. Akhirnya dia jadi dewan. Luar biasa. Lalu kemudian kita panggil, boro bagi duit, dipanggil kagak nengok. Siapa itu ya? Dipanggil begitu, kagak nengok. Sekarang susah lagi, mau nyalon. Kira-kira kita bukain pintu enggak? Kenapa? Kenapa? Kita bukain pintu enggak? Kenapa enggak? Kemarin lu kemana? Begitu ya? Itu kita. Manusia itu. Mau siapa ke? Emang begitu manusia. Tapi Allah enggak. Waktu susah ya Allah, malam-malam wirid, doa, ratib baca ampela ilallah 1000, kerjain. Zaman susah, salat duha kerjain, susah. Akhirnya seneng, usahanya maju, tokonya bagus, kerjaannya bagus, kagak inget sama Allah, kagak inget. Menurun lagi usahanya, nyari lagi mana itu tuntunan sholat tahajud itu, di mana itu ya buku itu ya, kayaknya ratib di mana ya, rasanya dulu di rak-rak ini nih, udah bulukan. Dia pengen deket sama Allah, enggak, Allah tolak, enggak Allah kata kemarin lu kemana, udah susah aja nyari gua, enggak, hambaku kau udah sadar lagi tauhidnya, emang kau tak boleh jauh dari aku. Begitu kata Allah. Itulah Tuhan kita. Jadi jangan jauh-jauh dengan Allah. Isi hati kita Allah. Allah. Supaya bagus kita. Tenang hidup kita. Tenang. Sering kali kita pengen diperhatikan Allah. Kata orang Betawi, diopenin Allah, tapi dia kurang open sama Allah, kurang perhatian sama Allah. Pengen ditolong Allah, tapi kurang mau nolong Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Segalanya. Udhkuruni fadhkuruni adhkurku. Anda ingat aku, aku ingat Anda. Allah ingat kita kalau kita ingat Allah. Jangan dihilangin Allah dari kita. Allah, kalau nggak bisa baca sholawat aja, itu bentuk ingat Allah. Allahumma, Allah, ada Allahnya, ya Allah, udah ada ya Allah. Jadi kita jangan takut. Lihat bocah ini yang mengeluh, aduh payah, corona ini luar biasa, usaha begini. Kata dia, kata teman kita jawab, perasaan sebelum ada corona juga ente ngeluh juga. Begitu. Nyalain corona, tambah kagak hilang dia disalahin. Jangan. Kita minta sama Allah. Allah Maha Kuasa. Mungkin lagi bagi-bagi rezeki yang jualan alkohol, hand sanitizer kurang laku kemarin-kemarin. Cuma beli dokter dikit doang buat nyuntik, itu juga dicolekin doang tuh di pantatnya dikit. Ya sekarang rezekinya dia dah. Begitu. Ya begitu. Hidup. Dan orang tidak bakalan mati karena corona. Tidak ada.
Tidak ada. Mati karena ajal. Justru diingat yang sembuh banyak. Banyak nggak yang sembuh? Hah? Banyak nggak? Banyak. Ada obatnya nggak? Hah? Jadi yang sembuh tuh nggak diobati? Itu yang sakit itu tuh masuk rumah diobati nggak? Diobati. Ada yang sembuh nggak? Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Diobati nggak? Diobati. Ada obatnya nggak? Kagak ada. Bagaimana diobati kagak ada obatnya? Diobati nggak? Diobati. Berarti ada obatnya nggak? Dia ada. Kasih aja. Cuma nanti akhir Desember dikasihnya. Ntar dulu. Bahkan begitu ya. Begitu. Berarti ada obatnya nggak? Ada obatnya nggak? Ya ada. Jadi diingat tuh segala penyakit ada obatnya. Jangan kita jadi mumet mulu, jangan. Puyang kita, puyang. Biar tenang, ingat Allah aja. Tenang, beneran. Sebelum ada corona ini banyak yang mati nggak? Lah itu kuburan banyak depan. Mati aja. Jadi biasa aja. Beneran. Biasa aja. Kalau kita ta'alluq sama Allah, kali usaha online juga posting-posting ada yang beli. Begitu. Nggak usah takut. Begitu ada aja. Begitu. Baguslah corona biar orang pada mancing kan lumayan beli alat pancing segala macam, beli pelet, beli ini kan bagus. Jadi Allah terusin aja dah. Begitu. Ya kan nggak apa-apa gitu, Bang. Begitu. Terserah Allah dah. Begitu. Emang dulu juga orang udah beli pas ini kan lumayan daripada bengong-bengong di rumah. Ya udah, enggak. Jadi terserah Allah. Ala kulli hal, tauhid ini kalau mantap di hati enak dihidup. Enak dihidup. Enak. Jangan kita terganggu. Jangan. Betapa rumahnya di seberang rel, mau ngaji di Muflihun boncengan rapet. Dia sholat renggang, pulang boncengan rapet. Coba dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, waras. Zaman akhir. Begitu. Ini juga bingung saya, apa corona tuh nempel di karpet ya? Kalau di depan ini karpetnya kagak, kalau belakang tuh nempel di ubin. Pas sujudnya itu dari orang, ubinnya kudu dicabut. Ubinnya tuh, sebab nempel. Malah bawa sejadah dari rumah masing-masing. Sejadahnya ada corona. Rumahnya nggak jelas, kurang higienis. Nempel di masjid, payah. Mendingan digelar karpet. Yang wakafnya dapat ganjaran. Setuju nggak kira-kira? Kan dapat ganjaran yang wakafnya. Jadi yang wakaf kok kuburan gua gelap nih ya, belum dipasang. Begitu belum dipasang. Jadi bingung, itu nempel di jok-jok motor tuh Gojek tuh. Habis dipakai Pak A, nempel dari celananya, kudu dicabut, ganti lagi. Ini bingung kita cara ngadepinnya ini. Nyalain karpet, nyalain ini bingung saya. Apa ya kayak gitu-gitu nempel di karpet? Bingung. Sedang ini nempel di baju. Terbang. Bingung juga. Rumahnya ada lubang anginnya, masuk. Susah juga. Emang bingung. Tauhid mantepin. Biar kita hidupnya bahagia. Manusia akan hebat bila tauhidnya meningkat. Tenangin hidup. Contoh bocah. Bocah nggak puyang, udah Juli nih mau masuk sekolah, kagak puyang. Kagak puyang. Bocah enggak, emaknya aja puyang, sekolah aja kelas 4 SD, suruh ngajarin IPA, fisika,
Apa nggak puyeng? Bayaran full, nambah kuota, apa nggak nambah biaya? Allah kasih, bisa sampai sekarang ngeluh-ngeluh juga, nambah kuota, bayaran sekolah bayar, begitu. Nambah kuota nggak apa-apa, bisa. Cuman kasihan ibunya, suruh jadi guru anak-anaknya, pelajaran macam-macam kagak ngerti. Jawab asal jawab aja, nih mak bagaimana ini? Bagaimana apa? Ini hari ini ulangan IPA, aduh IPA lagi. Yang bikin pusing saya aja. Apaan? Suruh nyebutin 3 benda padat yang bisa dicairin. BPKB. Sertifikat. Benda yang bisa dicairin. Emak baca waktu di pasar, sejam cair. Ini tulis PPKB, sertifikat, sama SKPNS. 3 benda yang bisa dicairin. Coba itu. Ini puyeng saudara, puyeng. Jangan sampai 8 bulan kita dikata puyeng-puyeng masih hidup. Apa enggak nikmat ini dari Allah? Jangan dikeluhin, jangan. Orang kalau udah mati, inangnya mati. Idza mata ibnu Adam in qata amalu. Orang kalau udah mati putus semuanya, inangnya putus. Nggak ada virus mati di dalam tubuh, bakteri mati. Orang udah mati. Nggak ada. Dipegang nular kagak. Nggak apa-apa. Nih mau repot ditakut-takutin, ya udah kagak mandiin, kan repot. Kayak begitu. Jadilah kita ini saudara mantepin tauhid kita, bagusin tauhid kita. Yo, kita dikirim ke alam dunia nih, enggak beda kayak mobil Pak Camat yang dikirim oleh gubernurnya. Itu dipikirin bensinnya, maka jangan kita kurang ingat Allah, jangan. Jadi yang memantapkan hidup itu tauhid. Dandani tauhid kita. Hidup. Beneran. Asal kita berta'alluq kepada Allah. Kecil semuanya, kecil. Kalau mati, memati saja. Enggak ada corona juga mati. Tapi bukan mikirin mati, apalagi sampai diwirid. Mati. Hari ini 100, besok 200. Enggak ada manfaat. Tapi yang diingat adalah ibadah. Semampu kita sama Allah, biar kita ini tenang dalam hidup. Jangan bingung. Di masjid berjarak, di pasar kagak, ini kagak. Jadi repot. Jadi bingung. Jadi biasa saja dalam hidup ini. Yakini hakul yakin, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, tidak buta. Bila kita mendekat kepadanya, insya Allah beri jalan keluar kepada kita. Kan Quran janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asal kita benar, Allah kasih solusi dari berbagai kesulitan yang ada. Allah kasih rezeki di luar nalar kita. Benerin akidah kita, benerin ibadah kita, benerin pergaulan kita dengan Allah. Biar bagus. Allah caranya macam-macam. Cara Allah bagi rezeki itu macam-macam. Allah saja. Barangkali sekelumit ini dari apa yang kita bisa bedah. Masih beberapa pertemuan ke depan nerangin isyraqatus sifat. Bagaimana supaya kita betul-betul memahami tentang sifat Allah ini, biar hidup kita tenang, biar hidup kita bahagia. Kita baca Fatihah, duduk di majlis ilmu, belajar ilmu tauhid,
duduk di masjid sambil i'tikaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesehatan yang sempurna, sehat keyakinan kita, sehat kolbu kita, sehat pikiran kita, sehat badan kita, sehat keluarga kita, sehat anak-anak kita, sehat lingkungan dan masyarakat kita, sehat keuangan kita, sehat dagangan kita, sehat perusahaan kita. Allah beri kita barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.